Selamat datang di tutorial pembuatan instrumen menjadi online menggunakan Google Form dan pengelolaan data instrumen tersebut menjadi digital menggunakan Google Data Studio. Baik, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus membuka web browser. Di sini saya memakai Chrome. Bapak Ibu boleh memakai Chrome atau Firefox atau Opera. Saya sarankan menggunakan browser yang standar. Setelah terbuka, kita bisa masuk ke halaman Google. Kita ketikkan forms. Nah, nanti akan muncul alamatnya form, yaitu docs.google.com/forms. Kita pilih yang saya ingin ini ya. Klik. Setelah itu kita diarahkan ke halaman login. Kita bisa login menggunakan akun kita. Nah, kita masukkan passwordnya. Berikutnya. Nah, setelah itu halaman Google Forms kita akan terbuka. Di atas ini adalah panel untuk membuat, sedangkan di bawah ini adalah form-form yang sudah pernah kita buat. Terus untuk bahasa, saat ini saya menggunakan bahasa Inggris. Namun sebelum tutorial kita mulai, alangkah lebih baik jika kita menyamakan bahasa terlebih dahulu. Bagaimana kalau kita menggunakan bahasa Indonesia? Kita bisa men-set up bahasa dengan klik icon avatar kita. Nah, setelah itu kita klik manage your Google account. Setelah itu masuk ke personal info. Nah, di personal info ini, personal info di bagian bawah itu ada language. Kita klik, kita ganti ke Indonesia. Kalau sudah ada Indonesia, tinggal klik button up ini ya. Kalau belum ada, bisa add another language. Saat ini saya pilih Indonesia, saya klik. Otomatis bahasa yang saya gunakan adalah bahasa Indonesia. Kita close Windows-nya, selesai. Kita masuk form, kita refresh. Selesai, kita sudah menggunakan bahasa Indonesia untuk membuat sebuah form. Baik, sekarang bagaimana caranya sebuah instrumen yang kadang kita butuhkan menjadi sebuah form online. Saat ini karena materi ini ditujukan untuk pelatihan kepengawasan, jadi saya samakan instrumennya sedikit mirip dengan kebutuhan-kebutuhan pengawas sekolah. Baik, saat ini yang saya butuhkan tuh seperti ini. Paling enggak saya butuh nama sekolahnya. Sebenarnya saya pengen membuat sebuah report tentang aktivitas saya di setiap semester. Saya pengen sekolah itu selalu mengisi data mereka. Jadi saya bisa up to date untuk lihat data mereka di report form saya yang berbentuk grafik. Biasanya yang paling penting saya butuhkan adalah nama sekolah. Saya ingin setiap sekolah mengisi namanya. Dia berada di kecamatan mana, nama kepala sekolahnya siapa, jumlah guru, jumlah siswa, semester pelaporannya. Jadi saya ingin di tiap semester mereka melaporkan data. Terus yang terakhir file SK pendidik dan tenaga kependidikan. Sebenarnya masih bisa lagi untuk ditambah sesuai kebutuhan. Namun untuk sampel di video kali ini saya hanya membuat sedikit agar kita bisa melakukan tes. Baik, kita mulai. Dalam membuat form, Bapak Ibu bisa klik tombol plus ini untuk membuat sesuatu yang baru. Setelah itu akan muncul form baru dengan tulisan formulir tanpa judul. Di bagian panel paling atas ini, kita bisa menuliskan judulnya. Kita ganti instrumen data sekolah. Nah, kalau yang di atas ini adalah judul instrumennya, sedangkan yang di pojok kanan, pojok kiri atas ini adalah nama filenya. Jadi kalau kita buka misal form seperti ini, kita kan buat form baru ya. Tadi namanya formulir tanpa judul. Itu kan nggak enak kalau kita melakukan manajemen filenya. Kita klik agar dia berubah sesuai dengan judul kita dan kita samakan dengan sesuai yang kita inginkan. Misal seperti ini. Kita cek. Nah, dia sudah ganti instrumen data sekolah, contoh.
Nah, saat ini kita disediakan satu butir pertanyaan oleh Google Form. Kita harus mengganti pertanyaan ini sesuai dengan instrumen. Karena yang pertama kali saya butuhkan adalah nama sekolah, jadi saya tuliskan di sini nama sekolah. Nah, di sini otomatis Google akan membuat tipe soal ini menjadi jawaban singkat. Untuk tipe soal ini sebenarnya ada banyak pilihan ya. Ada yang jawaban singkat, ada paragraf jika Bapak Ibu memerlukan teks yang panjang, ada pilihan ganda atau multiple choice, kotak centang. Kalau kotak centang ini biasanya bisa mengizinkan kita lebih dari satu jawaban. Ada drop down, mirip seperti pilihan ganda, namun dia harus diklik dulu untuk memunculkan option yang kita buat. Ada upload file, skala linear, dan lain sebagainya. Saat ini yang saya butuhkan adalah pilihan ganda. Kenapa? Sebenarnya bisa menggunakan pilihan ganda atau drop down atau jawaban singkat, namun karena biasanya setiap pengawas itu kan memiliki area sekolah binaan yang terbatas, yang nggak banyak-banyak juga, sehingga lebih baik formatnya kita samakan agar mereka tidak salah untuk mengisi. Kalau kita pilih jawaban singkat, nanti sekolah itu bisa aja nulis gini, nama sekolahnya apa? SDN 2 Gresik misalnya. Terus di tahun berikutnya dia ngisi lagi, sekolahnya apa? Sekolah Dasar Negeri 2 Gresik misalnya. Karena beda orang, kadang beda cara penulisan. Ada yang nulisnya cuma SD 2 Gresik. Jadi macam-macam variasi jawaban soal ini akan membingungkan kita untuk pengelolaannya. Jadi daripada salah, mending kita tentuin tuh jawabannya apa. Misal nama sekolah ya tadi ya. Karena jumlah sekolahnya terbatas ya, hanya 3 yang saya buat, jadi saya pilih pilihan ganda. Misal SDN 1 Gresik. Kita enter untuk menambahkan option berikutnya, kita tulis SD2, terus SD3 seperti ini. Jadi nanti yang jawab itu otomatis diarahkan dengan butir jawabannya seperti ini. Mereka tinggal milih dan tulisannya akan seragam. Nah, untuk nama sekolah ini ada option apakah wajib diisi. Kalau wajib kita centang. Kan nggak mungkin tuh kita butuh data sekolah, tapi mereka bisa melewati pertanyaan nama sekolah. Nah, ini selesai, kita buat yang baru. Untuk menambahkan option pertanyaan selanjutnya, kita bisa klik tanda plus ini, tambah pertanyaan. Nah, muncul kotak pertanyaan, kita isikan pertanyaan kedua, yaitu kecamatan. Karena sama ya, nulis kecamatan itu juga kadang bikin ribet ya. Jadi kita samain aja. Kita pilih yang drop down. Kita tulis kecamatan apa aja ya di Gresik ya. Kalau nggak salah ada namanya Balong Panggang. Kecamatan Balong Panggang, Gresik, kecamatan Benjeng Bunga, Benjeng, Gresik, kecamatan Bunga, Gresik, sama satu lagi misal kecamatan Duduk Sampean, Gresik. Nah, apa sih bedanya pilihan ganda sama drop down? Kalau pilihan ganda nanti, coba kita preview ya. Kalau pilihan ganda nanti munculnya seperti ini. Soal tersebut akan muncul opsi jawabannya. Sedangkan kalau drop down kita harus klik dulu kotak drop down-nya, baru kita pilih. Nah, seperti ini. Kita close dulu karena ini belum selesai. Untuk pertanyaan kedua selesai. Apakah wajib diisi? Wajib dong. Kita buat butir yang baru sama seperti tadi. Kita pilih tombol plus. Kita masukkan pertanyaan selanjutnya yaitu nama kepala sekolah. Kita ketik nama kepala sekolah. Nah, nama kepala sekolah ini kita pilih jawaban singkat ya. Wajib juga. Plus kita ganti jumlah guru.
untuk jumlah guru ini jawaban singkat, namun terkadang orang itu kan juga bervariasi ya ketika mengisi. Kita membutuhkan jawaban jumlah guru itu kan hanya berupa angka harusnya. Kalau ditanya jumlah gurunya berapa? 30. Jadi kita kan butuhnya 30. Cuman terkadang orang itu kan juga bisa nulis jumlah gurunya berapa? 30 orang. Nah, ini nanti kan akan menyulitkan kita dalam eh, pengelolaannya karena ternyata dia terdiri dari angka dan teks. Jadi kita batasi ya. Misal untuk jumlah guru saat ini kita batasi hanya bisa diisi berupa angka. Caranya adalah kita klik tombol icon titik 3 ini, validasi jawaban. Untuk angka ini kita pilih adalah angka. Jadi nanti yang bisa ngisi ini hanya bisa diisi dengan angka. Terus wajib juga kita tambahkan baru atau kita bisa klik duplikasi karena kita butuh jawaban yang sama untuk jumlah siswa juga sama-sama angka. Kita buat baru untuk semester pelaporan. Semester pelaporan harapan saya sekolah itu juga menuliskan tuh saya melaporkan ini di semester 1 di tahun 2020. Misal di 2021. Kita pilih pilihan ganda ya 2021 enter, nanti 2020 semester 2 juga ngisi, 2021 semester 1 juga ngisi seperti ini. Wajib juga selesai. Oh, masih ada satu. Oh, ternyata saya juga butuhin file tuh yang harus diupdate tiap semester. Kita klik plus. Nah, kalau untuk file ini kita pilih yang upload file. Izinkan responden mengupload file ke Google Drive, lanjutkan. Kita bisa di sini kita bisa memfilter tuh. Saya hanya menginginkan SK ini berupa PDF misal yang diupload. Kita centang aja izinkan hanya file tertentu PDF atau dokumen. Jadi dia bisa mengirim PDF atau dokumen. Tapi saat ini saya pilih yang PDF. Jumlah file maksimum filenya satu aja. Ukuran file maksimal 10 MB cukup. Formulir ini dapat menerima hingga 1 GB file. Oke, kita pilih wajib, selesai. Misal ternyata untuk semester pelaporan nih, seharusnya urutannya setelah nama sekolah itu harusnya semester pelaporan karena dia melaporkan di semester berapa. Jadi kita salah urutan tadi. Untuk mengubah urutan, untuk menarik semester pelaporan di sini ke atas, kita tinggal drag dengan arahkan kursor ke titik 6 ini. Kita klik dan drag. 1, 2, 3, 4. Nah, di bawahnya nama sekolah. Lepas. Nanti urutannya akan jadi nama, semester pelaporan, kecamatan, dan lain sebagainya. Selesai pembuatan form kali ini. Untuk detailnya lagi, kita preview dulu. Preview. Nah, nama sekolahnya apa, semester pelaporan berapa, kecamatan mana, nama kepala sekolah, nama guru, coba. Kalau kita pilih 2 orang, kita langsung ada tulisannya harus berupa angka. Ya betul. File, oke, selesai. Cukup sekian. Terus sekarang tampilan seperti ini nggak nyaman untuk dilihat. Saya pengen sedikit mendekor bentuknya. Kita bisa mengganti beberapa warna yang terbatas yang disediakan Google dengan klik menu sesuaikan tema. Misal saya pengen warna temanya biru nih, atau saya ganti headernya bisa saya ubah juga. Misal saya pengen header yang seperti ini, terlalu nggak cocok ya, buku aja lah, sisipkan. Nah, nanti di headernya ada buku ini, terus latar belakangnya bisa milih sendiri, bisa menyesuaikan di Google. Misal saya ingin menambahkan warna, karena ini warnanya agak kuning, kayaknya lebih cocok orange, terlalu orange. Oke, tambah.
Nah, oke. Oke. Untuk fontnya cukup ya, yang dasar aja ya. Nggak mungkin kan kita pakai yang dekoratif. Tambah susah untuk dibaca. Selesai. Sekarang kita klik setelan untuk melakukan setting. Kita bisa menjadikan ini kuis sih, tapi karena kita nggak butuh, nggak usah kita centang. Kayaknya sudah tidak ada yang perlu disetting. Nah, setelah itu kita harus mempublikasikan form ini agar diisi oleh teman-teman sekolah. Caranya kita klik kirim. Nah, kita klik gambar rantai ini atau link. Nah, ini yang kita copy, klik salin. Ini yang biasanya kita kirim ke WhatsApp agar diisi oleh sekolah-sekolah. Nanti sekolah-sekolah ketika membuka akan seperti ini bentuknya. Oh, disuruh login dulu. Dari halaman ini mereka ngisi, setelah itu mengisi jawabannya. Sekolah apa ini tadi ya? SDN 1 misalnya. Tambah file. Misal PDF, pilih. Kirim. Oh, nama kepala sekolahnya. Kirim. Selesai. Satu sekolah sudah ngisi. Saya isi lagi biar ada variasinya. Di satu resik juga. Di tahun 2020 semester 2. Tuh kecamatannya tadi apa ya? Misal kita pilih ini. Nama kepala sekolah tadi, Barjo ya. Jumlah guru 10, jumlah siswanya 40. Filenya saya upload file yang sama aja karena ini hanya ngetes. Ini adalah contoh tampilan di teman-teman sekolah nanti. Saya isi lagi, misal SD2 Gresik, kecamatannya Bungah, Japan City, jumlah guru 10, 15, 102. Filenya selesai, kirim. Nah, sudah ada 3 jawaban. Sekarang kita pilih yang form kita. Sebenarnya ketika kita sudah memilih mengisi 3, nanti akan muncul bubble ini ya. Jawabannya 3, berarti 3 orang sudah mengisi. Ketika kita klik, kita sudah dapat ringkasannya. Oh, kan nama sekolahnya yang paling banyak ngisi si SD Gresik, 1 Gresik, sebanyak 2. Seperti ini hanya grafik ya, hanya dashboard biasa sih. Nanti kita akan membuat dashboard di Google Data Studio agar lebih keren. Sebelum itu, sebelum lanjut ke materi kedua, kita harus membuat file Excel atau spreadsheet dari form ini ya. Caranya kita klik jawaban, kita pilih tanda membuat spreadsheet, kita buat. Selesai. Kita sudah punya file berbentuk Excel-nya. Enaknya Bapak Ibu menggunakan ini nanti daripada pengumpulan via WA. Itu kan kita bisa buka tuh dalam satu list. Dalam satu list ini siapa aja yang udah ngisi, filenya yang mana. Jadi kita bisa milih filenya. Oh kan, tinggal klik aja nanti akan buka filenya. Kalau kita pakai WhatsApp kan untuk mengakomodir file sebanyak ini kita agak ribet ya, karena harus satu persatu downloadin dan lain sebagainya. Kalau pakai form ini kita lebih enak karena nanti jadi satu. Kalau ada sekolah lain ngisi, misal saya isi lagi SDN 3 misal ngisi di tahun pelaporan 2021, kecamatannya Menjeng, nama kepala sekolahnya Lim, jumlah gurunya 12, siswanya 60, misal filenya sama, misal ini SK, kirim. Nah, enaknya kalau pakai Google Form itu nanti otomatis dia akan nambah. Nah, kan tadi kan hanya 3 ya, sekarang ketambah 4, si Alim dari Bunga. Oh, tadi alamannya belum tambah. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah selesai.
Jawaban juga sudah jadi 4, otomatis terupdate. Sekarang permasalahannya kalau kayak gini kan kurang menarik ya, karena kadang kita butuh datanya sesuai dengan keinginan kita. Kita juga agak kesulitan kalau memanage seperti ini, ya kan? Jadi kita akan buat dashboardnya di Google Data Studio. Baik, kita lanjut ke materi kedua, yaitu Google Data Studio. Gimana caranya? Contohnya terlebih dahulu ya. Akan saya tunjukkan contohnya yang akan kita bikin. Alamatnya datastudio.google.com. Kita buka seperti ini. Ini kemarin yang saya coba, kayaknya ini ya, quiz GDS ini. Silahkan ditunggu. Nah, ini adalah kemarin contoh yang kita bikin. Saya pengen tahu sih orang-orang yang dari pengawas sudah pernah tahu Google Form. Ternyata yang tahu sebanyak ini, yang tidak sebanyak ini. Ini hanya tes sih, datanya tes saja. Cuman endingnya pengennya juga bikin peta tuh. Jadi yang sudah ngisi dari kecamatan mana, yang belum kecamatan mana, nanti dashboardnya seperti ini yang akan kita bikin. Gimana sih caranya bikin dashboard seperti ini, dashboard yang sesuai dengan keinginan kita? Kita bisa membuatnya dengan Google Data Studio. Cara bukanya sama, ketik datastudio.google.com, nanti kita diarahkan ke sini. Kita buat laporan kosong juga sama kayak form tadi. Nah, sebenarnya dashboard dari Google Data Studio ini nggak melulu harus dari form sih. Sebenarnya dia juga bisa dari banyak hal, termasuk upload file, CSV. Jadi kalau kita punya data CSV dan lain sebagainya, bahkan MySQL pun ada sih konektornya kalau nggak salah di sini. Jadi kita bisa mengkoneksikan dengan berbagai data. Hanya saja kali ini kita akan mengonekkan dengan Google Spreadsheet dari Google Form. Kenapa? Karena selain gratis, dia juga up to date daripada kita ngupload CSV. Makanya kita pakai Google yang spreadsheet-nya ini. Kita pilih. Nah, setelah itu kita disuruh milih tuh instrumen mana yang akan kita pakai. Kita tadi kan bikin ini ya, instrumen data sekolah contoh ini ya. Kita klik. Nah, karena hanya ada satu sheet ya, ini satu sheet, kita pilih yang sheet ini tadi. Duh, mana tadi? Nah, kita pilih sheet yang form response. Sebenarnya kalau Bapak Ibu mengolahnya di Excel ini, di aplikasi ini, kalau misal pengen ngolah data dan lain sebagainya, sehingga ada rekap dan lain sebagainya, terus muncul di sheet baru, Bapak Ibu bisa juga melampirkan yang sheet terbaru tersebut. Karena ini hanya uji coba, kita coba yang respon saja. Kita tambahkan. Oke, tambahkan laporan. Selesai. Ini sudah selesai. Ini sekolah mana yang sudah ngisi, berapa kali dia ngisi. SD1 udah 2 kali, SD3 cuma 1 kali, SD2 cuma 1 kali. Saya butuh tahun pelaporan tuh. Sebelah kanan ini ada kolom yang tersedia yang bisa kita masukkan. Misal kita pengen tahu semester pelaporannya nih. Loh, kok kosong? Oh, ini kenapa bentuknya tit ya? Kita bisa ngubah sih, tapi nanti aja. Karena kita akan membuatnya dari awal. Oke, kita delete dulu. Delete. Kita akan buat awal. Saya pengennya sih yang pertama adalah gambar ya. Saya pengen menyisipkan gambar. Saya sisipkan di sini. Saya pilih misal, tak download dulu ya gambar ini. Apa ini? Logonya Gresik ya. Logo Gresik. Saya punya file logo Gresik. Saya upload di sini.
Klik gambar tadi, pilih file, kita upload yang logo Gresik. Nah, muncul juga. Setelah itu, saya mau nyisipin lagi tuh tulisan ya, teks di sebelah kanannya. Sini, segede ini. Oke. Soal tulisannya data sekolah per semester Abdul misalnya. Kabupaten Gresik. Nah, kita buat dia lebih besar. Misal ukurannya 30. Oke, cukup. Pengawas Abdul ini saya besarin lagi 30, 40 ya. 10 biar lebih menarik. Kayaknya saya buat apalagi ya? Biar lebih menarik saya buat ini sebuah kontainer atau sebuah kotak ya, kotak. Ini ada kotak untuk backgroundnya dari pojok sini ke pojok sini. Kita cuma drag and drop, kita lepas. Nah, kita ganti warnanya menjadi misal biru muda. Kita klik kanan, kita pilih yang paling belakang, pindahkan ke belakang. Nah, udah muncul, kok kayaknya nggak center ya. Coba saya gedein. Nah, coba yang pengawas Abdul saya bold, saya pilih warna putih. Di mana warna? Nah, ini warna putih. Nah, yang data sekolah ini juga warna putih. Juga putih. Nah, karena kayaknya kurang terang ya. Kita naikkan sebentar, kurang ngejreng ya warnanya ya. Backgroundnya akan saya ganti kayaknya biru agak tua aja, atau ungu atau pink ya. Oh, manis sekali. Coba ini biru tua. Nah, misal saya bikin kayak gini. Terus selanjutnya, masa dashboard isinya cuma judul doang. Kita masukkan data dari Excel tadi ya, dari aplikasinya Google. Oh, ini saya kecilin aja. Nah, kita sisipkan sebuah tabel. Saya ingin ada tabel sih di sini. Sisipkan tabel. Nah, klik. Nah, untuk jumlah tadi. Terus sebelah kanannya saya ingin grafik. Sisipkan sebuah diagram. Tadi apa sih data yang akan kita ambil? Bentar. Oh, nama kepala sekolah, jumlah guru, jumlah siswa. Oh, saya pengen tahu jumlah guru nih. Jumlah guru. Kita pakai bagan kolom di sebelah kanannya. Nah, saya pengen ini nih berbentuk bukan sekolah ya, sekolah yang sudah ngisi berapa. Oh, bagus juga sih. Oh, tapi saya pengen data guru tiap sekolah. Kalau saya mau ganti, cukup ngedrag kolom yang tersedia ini ke dimensi. Saya replace. Otomatis data yang berubah adalah data guru. Tapi kok begini ya bentuknya ya? Dimensinya terbuang. Jumlah guru sama nama sekolah ya kalau nggak salah ya. Nama sekolah mana ya? Nama sekolah. Nah, oke, kita lanjutkan. Tadi ada yang salah ya. Untuk datanya ini saya pengennya data guru, bukan nama sekolah. Jadi kan saya drag jumlah guru dan jumlah siswa misal. Saya pengen tahu data jumlah guru dan jumlah siswa. Oh sorry, kalau dimensinya saya pengen tahu jumlah guru dan jumlah sekolah dan jumlah siswanya
dari setiap sekolah. Kan betul. SD2, SD1, SD3, SD2. Saya pengennya yang diketahui itu adalah jumlah siswa. Kita masukkan ke metrik ini. Oke, jumlah siswa, jumlah guru juga. Kita masukkan. Oke. Nah, ini keluar tuh. Jumlah guru 15, jumlah siswa 102. 60. Oh iya, oh betul. Ini untuk yang kanan, untuk yang kiri. Saya pengen seperti ini. Kok kurang manis ya? Kayaknya saya butuh tambahan tulisan deh. Saya bisa klik sisipkan, saya kasih teks di atas ini untuk tulisan jumlah guru dan siswa. Saya bold. Agak susah drop-dropnya. Ups. Nah, terus saya geser sedikit. Saya geser ke sebelah kiri. Ups. Saya pengen nambahin di sebelah kanan berupa diagram lingkaran. Diagram lingkaran sebelah kanannya isinya apa ya? Nah, saya pengennya di sebelah kanan tuh data ini cukup sih, yang sudah ngisi sudah terwakili oleh tabel. Saya pengennya sebelah kanan itu adalah kecamatan misal, bukan jumlah guru. Kayaknya nggak butuh ya kita untuk ini ya. Ini semester pelaporannya. Sebenarnya kalau di instrumen yang skalanya besar, itu kita sangat butuh grafik-grafik kayak gitu. Cuman karena contoh kita hanya sepertinya nggak berguna ya, hanya sedikit. Jadi kita susah untuk mau nyari data yang lain lagi. Atau mungkin jumlah guru deh. Kan udah tapi jumlah guru ya. Terus misal saya bawahnya pengen sebuah peta nih. Saya cukup klik sisipkan. Peta balon misal. Nah, untuk peta ini agak rumit sih bikinnya. Karena kemungkinan pasti error, dimensi tidak valid. Karena dia nggak tahu tuh mau nyari dokumen apa. Jadi kalau membuat peta, kayaknya kita buat tabel dulu biar lebih enak. Tabel, nanti kita konversi ke sebuah peta. Tabelnya, saya pengennya petanya itu cukup kecamatan. Mana ya kecamatan, bukan nama sekolah ya. Kecamatan ini sudah ngisi berapa? Count-nya sudah berapa kak? Sudah diisi berapa ya? Sorry. Oh, tadi memang kecamatannya bervariasi ya. Atau jumlah siswa aja ya. Baik, gini aja dulu. Saya pengennya datanya tentang kecamatan ini dengan record count. Oke, jadi Balong Panggang sudah 2 kali ngisi ya, kecamatan Balong Panggang. Ini kita konversi ke peta dengan cara klik ini. Bel ini kita konversi ke peta balon. Nah, pasti nanti akan error tuh. Saat error ini sebenarnya ada yang bermasalah. Kita ganti klik tombol edit sumber data. Karena si Google nggak bisa tahu nih, kecamatan ini di sebelah mana sih. Harusnya kan kita pakai geolocation tuh. Karena kecamatan agak susah, jadi kita coba aja konversi
menjadi geografis, terus menjadi alamat. Lanjutkan. Selesai. Apakah sudah bisa? Terus ini kecamatan kita tarik ke sini. Oh, masih belum bisa juga. Karena kecamatan agak susah ya. Kemarin saya bikin juga sih, cuman nggak tak kasih detail. Coba kita pilih lagi. Ya, karena pilihannya nggak banyak sih. Kalau kota jelas bukan, karena ini kecamatan. Nah, mulai muncul ini saya pilih record, metrik warnanya record count ya. Semester pelaporannya, nah, tapi ini masih belum bisa deteksi dia itu masuk di kecamatan mana. Ehm, Kalau contoh yang saya pakai kemarin seperti ini, cuman masalahnya beda, kemarin kecamatannya nggak pakai spasi Gresik gini ya. Untuk kita edit aja ya. Coba kita update data. Masih belum juga. Kita apa sih ini? Kita balon betul. Kalau kemarin nggak pakai Gresik, nggak pakai kabupaten karena agak susah. Berarti di option kecamatan tadi kayaknya harus menghapus banyak. Coba kita hubungkan ulang data. Cara menghubungkan ulang, muat ulang kolom. Oke, juga. Oh, kotanya ganti alamat sih harusnya. Tadi salah. Selesai. Nah, baru muncul. Jadi si balung panggang sudah 2 kali tuh. Kenceng 1 kali. Bunga 1 kali. Jadi nanti bisa keluar peta gini. Contoh yang simple ya. Tapi kalau Bapak Ibu pengen menambahkan yang lain, bisa milih yang lain juga sih. Nanti akan ada tutorial advance-nya. Kalau ada senggang akan saya bikinkan. Saya rasa cukup sekian. Ini tinggal membagikan aja. Jika Bapak Ibu butuh untuk membagikan ke orang, atau cukup melakukan salin link. Ini siapa saja di internet dapat menemukan dan melihat. Nah, kita salin. Nanti kalau kita kirim link ini, kita kirim link itu tadi, otomatis orang yang kita kirimi bisa lihat hasilnya, hasil dashboard yang kita bikin. Nah, enaknya pakai Data Studio ini datanya up to date ya. Jadi tiap semester kalau orang-orang ngisi, itu nanti juga datanya akan berubah. Nah, udah ada halaman ini. Kalau Bapak Ibu mau menginsertkan ke sites, itu lebih bagus lagi. Tapi saya rasa cukup ini dulu untuk sementara. Nanti akan saya sambung dengan tutorial berikutnya. Terima kasih.